Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Semoga hari ini baik-baik saja. Untuk hari ini izinkan saya menyampaikan materi berkaitan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyimak materi, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab Allah adalah bagian rukun iman yang ketiga. Hukum beriman kepada Allah adalah wajib. Kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Di dalam kitab suci Al-Quran disebut bahwa terdapat kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, kitab-kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syarat atau perintah. Ajaran yang ada dalam kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Kitab Taurat juga berisi petunjuk untuk membedakan antara yang salah dan benar. Yang selanjutnya adalah kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Hibdi, ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur berupa zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur merupakan pedoman dari Allah yang berlaku pada umat Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Injil dalam bahasa Arab disebut Al-Bisyarah, artinya kabar gembira. Kitab diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Yunani, kitab Injil mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana atau zuhud dan kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kaum Bani Israel. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebaiknya sebelum mujizat yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada manusia. Membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum disumber pada kitab suci. Yang ketiga, motivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama serta yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk
meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Anak-anak, itu tadi materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bisa dimengerti dan dipahami, semoga bermanfaat. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.